Oke. Oh, nanti hasil videonya yang lewat YouTube itu kirim ke apa tuh grup kelas 4B gitu apa 4A gitu. Ya. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semangat? Semangat. Sudah sarapan kan? Sudah. Semuanya sehat atau ada yang sakit? Sehat. Sehat ya. Nikita sudah sembuh? Sudah ya. Puji Tuhan. Vano? Mana Vano? Pergi. Ya, oke anak-anak. Kita akan memulai kegiatan hari ini dengan renungan pagi. Sebelumnya kita mau bernyanyi. Nyanyi apa nih? Lebih semangat. Kita mau menyanyikan Mari Kita Bersukaria ya. Mari kita bersukaria. Ya, pasti semuanya bisa ya. Bisa. Bisa dong. Dari semuanya nih. Yo. Sudah muncul di layar? Belum. Oh ya, masih loading berarti. Udah muncul kok, Bu. Oke. Ya, jaringanmu lancar berarti. Oke, sudah. Sudah, Sandi? Barusan. Oke, good. Ya, kita mau menyanyikan Mari Kita Bersukaria dengan penuh semangat. Yesus berkata, ternyata damai yang diberikan kita. Belum apal. Mari kita berkarya. Bahagia kita bersatu. Puji Tuhan sang Maha itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai diberikan kita. Mari kita bersukaria. Berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, ayo anak-anak sebelum kita memulai renungan hari ini, kita mau berdoa, meminta-minta Niksi untuk berdoa. Ya, anak-anak semua ambil sikap doa, kita akan berdoa dibimbing Niksi. Bapa di surga, berkati kami yang ingin belajar dan berkati teman-teman kami, guru kami, dan semua yang ada di sekolah. Berikan mereka kesehatan bersama orang tua kami ya Tuhan. Amin. Amin. Thank you Niksi. Ya, renungan hari ini kita mau baca dari Pelita. Pelita mana? Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, good. Ya, Bu Mita akan bacakan untuk kita semua. Renungan hari Rabu 17 November 2021. Best Kids. Ya. Pernahkah kamu menunda melakukan kebaikan
Tidak. Tidak. Ada kalanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu untuk melakukan sesuatu. Namun, karena satu dan lain hal, pernahkah kamu menundanya? Tidak. Karena Bu. Langsung dilakukan ya? Tidak. Oke. Setelah itu apa yang kamu rasakan jika menundanya? Tenanglah. Sekali Kita belajar dari Raja Hizkia dan Yosia yang tidak pernah menunda berbuat benar. Mereka berdua adalah raja yang baik. Sebagai pemimpin, mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tahu benar, lalu mengajak orang lain untuk berbuat kebenaran. Oh ya, nanti kita akan berdoa untuk membuat komitmen untuk kita bisa melakukan kebenaran ya anak-anak ya. Apa ini? Tentang apa ini? Pokok doa. Doanya tentang anak-anak Siswa berani berbuat benar. berbuat baik ya. Ya. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, terkadang kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran. Tetapi ketika misalnya ketika kita di jalan, lagi di jalan, terus tiba-tiba kalian lihat ada nenek-nenek yang sedang berjalan, dia mau menyeberang jalan. Tapi kalian itu berada di, misalnya dia mau menyeberang dari kanan, terus kalian dari kiri. Kira-kira kebaikan apa yang bisa kalian lakukan? Menolong. Iya, menolongnya. Menolonglah. Menyeberang jalan ya. Ya, tapi Sedang. karena mungkin kalian buru-buru atau mungkin kalian wah ini udah waktuku berangkat sekolah nih, jadi aku nggak bisa menolongnya. Terus kalian meninggalkan nenek tersebut, pasti dalam hati kalian merasakan, aduh gimana tadi neneknya ya, kasihan, aku nyesel nih udah ninggalin nenek-neneknya, harusnya aku menolong nenek tersebut meskipun waktunya hanya sebentar. Pasti nanti ke sekolah ketika mungkin minta izin karena terlambat, pasti diberikan izin ya, karena kalian melakukan kebaikan dan melakukan kebenaran seperti itu. Pasti kita akan merasa menyesal. Kalau menyesal itu biasanya di akhir ya, bukan di awal ya. Nah, terkadang seperti itu anak-anak. Terkadang ketika kita mau melakukan kebaikan, bisa saja hal tersebut tertunda karena satu dan hal lainnya. Nah, tetapi di sini kita diajarkan melalui Raja Hizkia dan Yosia yang tidak pernah menunda berbuat benar atau berbuat baik ya. Ketika kita diberi kesempatan untuk kita bisa melakukan hal baik, melakukan hal yang benar, kita harus melakukannya ya anak-anak ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti kita menyesal dan memang kita memikirkan hal tersebut ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, berbuat benar, anak-anak langsung lakukan ya. Contohnya apa nih? Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk berbuat baik? Ada yang mau memberikan contoh? Apa Zo? Suaranya kecil Zo. Hah? Nggak kedengeran. Tulis di chat. Chatnya ditutup. Oke, chatnya dibuka. Bentar, mana? Itu ngetik pengalaman doang udah. Ya, hal baik apa yang bisa kalian lakukan? Contohnya? Pasti banyak kan hal baik atau hal benar yang bisa kalian lakukan. Misalnya ketika kalian sedang kelongan, kalian di belakang nih, kalian lihat di depannya temannya sedang mau mencintai buku, mau membuka buku. Itu hal baik apa yang bisa kalian lakukan? Apa? Nggak ganggu lagi belajar.
ya hal baik yang bisa kalian lakukan, kalian menegurnya ya, menegur teman kalian. Nggak boleh nyontek loh kalau lagi ulangan, misalnya seperti itu. Atau kalian memberitahukan kepada pengawasnya atau ibu gurunya ya. Oke, good ya, membantu orang tua, benar ya Rejo ya. Jadi ketika orang tua sedang meminta bantuan sama anak-anak harus langsung membantunya ya, jangan menunda, nanti kasihan mama dan papa. Tuh. Lalu, kata bantu budanya masak di dapur. Oke, bagus ya. Good. Oke, bantuin neneknya nurunin belanjaan dari mobil. Bagus ya anak-anak ya. Jadi banyak hal baik yang bisa anak-anak lakukan. Meskipun itu hal sederhana, tetapi anak-anak jangan menundanya, oke? Ya, usahakan untuk kalian bisa menciptakan, melakukan hal benar dan hal baik. Dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu mau menyertai kita dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya sebelum doa ada yang ingin didoakan anak-anak? Tidak. Ada yang sedang sakit? Tidak. Saya Bu, saya batuk kering. Oh ya, Fana masih batuk ya, oke. Tapi kau pakai kacamata kan? Mantap kan? Yang di kelas ada yang mau doain? Ini kita sudah sembuh. Loh, aku udah bisa zo nih, liatin. Sudah nggak sakit lagi? Oke. Oke ya, kata Sandi berikan sumbangan kepada pengemis ya, bagus ya. Oke ya anak-anak, kita mau berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan hari ini di sekolah maupun yang ada di rumah dalam pembelajaran hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau boleh mengajarkan kami untuk kami tidak menunda-nunda, melakukan hal yang benar, melakukan kebaikan, supaya kami terus dapat berbagi kasih kepada orang lain Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, biarkanlah anak-anak dapat melakukan kebenaran, kami dapat melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami dengan hati yang tulus Bapak. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk kegiatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu satu persatu, biarlah anak-anak-Mu dapat memahami, mengerti akan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan dapat berguna untuk masa depan mereka Bapak. Dan kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami, keluarga kami yang sedang bekerja maupun yang melakukan aktivitas di rumah. Kiranya Tuhan menyertai mereka satu persatu dalam pekerjaannya, dalam apa yang mereka lakukan, sehingga Engkau boleh buat berhasil Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Vano yang saat ini masih dalam pemulihan Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga Vano dapat pulih dan dapat memperoleh kesembuhan kembali, dan dapat berkumpul bersama kami di sekolah Bapak. Dan kiranya Engkau memberkati seluruh aktivitas kami, dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Ampuni untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salah. Sudah banyak. Mana sih? Ini. Sudah ada Reinhard. Selamat pagi. Ini. Ini pagi. Ini tangan kananku ini. Kamu lihat? kita. Tapi kemarin mirror. Oh, mirror ya. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kanan, kiri. Oke, anak-anak, yuk. Kita akan
Ya, meningkatkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Oh, ini susah ya, Tatar. Ya kan? Panu coba gini. Oh, Panu coba gini. Ke atas. ya Bumita akan share screen. Oh. Masih kita bersekali. Oh, kok masih ini ya? Sabar. Ya, kita mau menyanyikan Indonesia Raya dan Masuk Kita Penata ya. Langsung aja Bu yang nyanyiin. Gak usah pakai YouTube biar hemat kuota. Hemat kota. Ya, ini di sekolah. Oke, sudah kelihatan? Ya. Atau masih loading? Sudah. Nah, ayo kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bangkit berdiri. Ya, berdiri semuanya. Oke, yuk Klevi. Ya, Klevi yang akan mengiringi, menjadi dirijen buat kita. Dirijen. Sini, Nak. Indonesia itu tanah tumpah darah. Di sanalah jadi panggung. Indonesia itu bangsa dan tanah. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oh, ini masih di rumah. Kalau tadi, wih, keluar. Kita mau menyanyikan Masuk PPK. Ya, kan itu ya. Let's go. Oke, sudah kelihatan. Ya. B, langsung. Letakkan tangan kanannya di dada. Satu. Mari masa depan membentuk siapa segambar menjadikan kasih rahmat Tuhan penguasa untuk misi pembangunan.
dan berlari dengan korban depannya berikan saat jangan lima ilmu yang berguna di BPK benar yang kuasa dan kita menyatakan dan mensyukur kasihnya oh pelayan Silakan duduk. Oke, sudah ada 13 anak, bertambah 4 orang di sini. 4 orang. Berarti ada tadi itu 9. Jadi berapa? 11. 19. Good. 7 menjadi 13. Ya, oke. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Sama? Matematika. Sama ya. Nah, jadi anak-anak untuk hari ini pelajaran IPS-nya tidak ada. Ganti dengan IPA, ya. Oke. Kita minta infokan di grup. Jadi nanti anak-anak buka-buka. Oke, sekarang kita mau belajar matematika terlebih dahulu. Silakan disiapkan bukunya. Ya, sudah selesai. Anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa? KPK ya. PK. Sekarang FPB. Sekarang FPB. KPK itu singkatan dari apa? lipatan persekutuan terkecil. Lipatan persekutuan terkecil. Caranya kemarin ada apa aja? Ada garis bilangan, ada pohon faktor, sama teknik Dan sengkedan. tabel. Ya, good. Ya, kemarin untuk yang garis bilangan itu untuk yang angkanya kecil ya anak-anak ya. Ya, 2 dengan 3, 3 dengan 6. seperti itu. Tapi kalau angkanya besar lebih baik anak-anak menggunakan pohon faktor atau sengkedan ya, atau tabel itu ya. Soalnya kalau pakai garis bilangan pasti nanti nggak muat bukunya. Buat garisnya nggak muat, nanti kalian sambung-sambung lagi bukunya. Ya. Iya, jadi anak-anak dibiasakan menggunakan cara pohon faktor atau sengkedan. Ya, dua-duanya harus bisa. Tapi nanti ketika misalnya ada soal di soal pilihan ganda seperti itu, anak-anak boleh milih yang menurut anak-anak itu paling mudah. Ya, boleh pakai pohon faktor, boleh pakai sengkedan. Kalau yang KPK kemarin, cara pohon faktor gimana aturannya? Aturannya KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Ya, good. Ya, benar ya.
Jadi kalau di pohon faktor itu kalikan semua bilangan prima ya. Meskipun ada yang sama atau yang tidak sama, kalian tulis semua, kalikan. Sedangkan untuk yang faktornya sama, kalian ambil pangkat yang terbesar, gitu ya. Kalau teknik sengkedan, aturannya gimana? KPK diperoleh dengan memperkalikan semua faktor prima yang ada. Ya, mengalihkan semua faktor prima yang ada. Kalau dalam tabel, pembagiannya harus sampai berapa? Sampai 1. Sampai 1 ya, anak-anak ya, ingat ya. Terus kalau bilangan prima, masih ingat sebutkan 5 bilangan prima yang pertama. Coba, cuma 5. 3, 5, 7, 11. Ya, setidaknya anak-anak hafal itu ya. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, itu yang digunakan untuk kita membagi pada pohon faktor maupun teknik sengkedan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang FPB. FPB itu singkatan dari apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini faktor persekutuan terbesar ya. Berarti kalau faktor persekutuan kita caranya dengan memfaktorkan ya, seperti yang kita buat dalam tabel. Misalnya kalau 12, faktor dari 12. Anak-anak masih ingat cara menentukannya? 2, Ya, 1 kali 12 ya, jadi 1. 2 kali, Ya. 3 kali. Jadi, betul. Bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kalau kita tulis faktor-faktornya, diurutkan dari yang terkecil, berarti berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 12. 12. Good. Nah, yang lainnya bisa? Bisa nggak? Ya, oke. Bentar, kok ini oke. Ya, Bu Mita akan share materi hari ini. Ya, sudah kelihatan? Dah. Nah, lancar berarti ya. Dibawa semua. Nggak apa? Kok stop ya? Tunggu anak-anak. Ada bunyi apa itu? Tahu. Ya. Ya, kita mau belajar FPB. Ya, sudah kelihatan ya anak-anak ya? Ya, anak-anak tidak perlu coret-coret di layar. Oke, lah, ini gambar apa anak-anak? Balon. Balon. Nah, balonnya ini ada macam-macam warna ya. Kalau kita lihat di jual balon pasti ada berbagai macam warna pada balon tersebut ya. Ada yang warnanya ungu, merah, pink, orange, putih, biru, apa lagi? Biru dongker, Oh ya, ada biru dongker, kuning hijau. kuning hijau, banyak banget ya. Nah, anak-anak,
Kalau misalnya kita mau mengumpulkan beberapa jenis balon dengan setiap warna pada balon tersebut ada dalam satu kelompok tersebut. Nah, itu kita bisa gunakan dengan cara FPB anak-anak. Misalnya dari berbagai banyak balon tersebut kita mau hias di dalam apa? Misalnya saat mau ulang tahun kita mau hias, kita mau kelompokkan balon-balon tersebut, itu kita bisa cari dengan cara FPB. Nah, misalnya seperti ini. Ini beda jenis ya. Misalnya kita mau kelompokkan, ada bintang, ada love, lalu ada yang berbentuk lingkaran. Nah, itu kita bisa kelompokkan seperti ini. Jadi setiap kelompoknya itu memiliki jumlah yang sama ya. Misalnya kelompok 1, lalu ini kelompok 2, di kelompok 3, misalnya seperti itu. Nah, itu kan di setiap kelompoknya itu jumlah masing-masing sama ya, bintangnya masing-masing kelompok ada 1, love-nya ada 1. Lalu kalau yang berbentuk lingkaran itu ada 3, sama-sama ada 3. Nah, itu dapat kita cari dengan cara FPB. Ya. Nah, ini siapa ini? Bapak tokoh matematikawan. Siapa namanya? Ada yang sudah pernah baca? Christian Goldberg. Eratosthenes. Kalau Christian yang kemarin, nak? Ya. Eratosthenes. Ya, betul ya. Ini adalah nah, gimana bacanya? Eratosthenes ya. Eratosthenes. Nah, ini adalah salah satu matematikawan kuno pada zaman Yunani saat itu ya. Dia menciptakan metode untuk menemukan semua bilangan prima di antara satu dan suatu bilangan n. Nah, metode ini dikenal dengan saringan Eratosthenes ya. Jadi yang menciptakan bilangan prima, yang menemukan semua bilangan prima itu adalah Eratosthenes. Nah, ini untuk pengetahuan anak-anak. Nah, FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih itu adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar ya anak-anak ya. Luis, kenapa Luis? Panas? Kamu maju ke depan. Boleh kalau maju ke depan? Bentar, ini memang dinaikin jadi supaya anak-anak bisa nggak masuk angin gitu ya. Oke. Ya, anak-anak ada 3 cara juga untuk menentukan FPB ya. Yang pertama ada faktor persekutuan ya, seperti anak-anak mencari faktor dari 12, lalu misalnya anak-anak mencari faktor dari 8, seperti itu. Lalu dicari faktor persekutuan ya, bilangan yang sama. Lalu ada juga cara pohon faktor dan teknik sengkedan atau tabel. Nah, ketiga cara tersebut bisa anak-anak gunakan saat angkanya kecil maupun angkanya besar. Ada contoh. Yang pertama kita mau menggunakan cara faktor persekutuan anak-anak. Yuk, anak-anak sebutkan faktor dari 12. Misalnya Bu Mita mau pakai cara yang mencari faktornya itu kita cari 2 bilangan yang bisa dikalikan hasilnya 12. Bilangan berapa itu? 1 kali 12. 1 kali 12. Lalu 2 kali 2 kali 4. 3 kali 4. 6, 3 kali 6. 4 kali 3. Ya, 3 kali 4 atau 4 kali 3 itu sama ya anak-anak ya. Jadi kalau angkanya sama, nggak usah dibolak-balik ya. 3 kali 4 atau 4 kali 3 sudah kita tulis. Masih ada lagi? 6 kali 2. Ya, 6 kali 2 itu udah kita tulis 2 kali 6. Sama aja ya. Tulisnya cukup sekali. Lalu kalau yang 18.
1 kali 18. 1 kali 18. 2 kali 9. 2 kali 9. 2 kali 9. Terus 2 kali 6. 3 kali 6. Dah. Ada lagi? Dah. Dah. Ya, sudah. Nah, dari faktor 12 dan 18 kita cari yang angkanya sama. Angka berapa saja? 1, 2, 3. 2, 2. 3. Tadi ada yang 3. Sama? 6. 6 ya. Nah, ini adalah faktor persekutuannya. 1, 2, 3, dan 6. Tapi kalau FPB itu kan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Berarti kita cari faktor persekutuan yang paling besar angka berapa? 6. 6 dan 6. Berarti otomatis FPB-nya sama dengan 6. berapa? 6. 6. Itu yang caranya ya. Ya. FPB-nya sama dengan 6. Cari faktor persekutuan terbesar. Kalau kita tulis seperti ini. Ya. Faktor persekutuan 12 dan 18 tadi sudah disebutin yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Tapi untuk faktor persekutuan yang paling besar yaitu 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, untuk cara yang ini bisa? Mudah? Mudah. Lihat yang lain dulu. Ya. Lebih mudah yang mana? Intinya anak-anak harus hafal perkalian ya. Ya. Kalian. Kalau mencari faktor itu kita tulis semua bilangan yang bisa membagi angkanya tersebut ya. Jadi semua, nggak cuma 1 doang atau 2 doang, tapi siapa yang bisa. Nah, coba contoh yang kedua masih pakai cara yang sama. Kita cari 24 dan 28. faktor dari 24. 1 Berapa? kali 1 kali 24 yang pasti. 2 kali 12. Berapa? 2 kali? 12. 2 kali 12. Berapa, Luis? 3 kali 8. 6 kali 4 ya, atau 4 kali 6. 3 kali 8. Ya, lalu ada 3 kali 8. Nah, ini Bu Mita tulis urut. Ada lagi? Dah habis. Sudah semua? Nah, itu ya kita cari semuanya. Oke. 28. Sekarang 28. Yang pasti ada 1 kali 28. Kali 28. Terus kalau bagi 2 2 kali 16. Kali 7. 2 kali 14. Terus 3 kali 10. 3 kali berapa? 4 kali 7. Berarti itu. Bisa bagi 3? Enggak. Dibagi. 3 kali 8 berapa? Kalau dibagi 3, 9 sisa 1. 4 dong ya. Berarti bukan. Ada lagi nggak? Masih ada nggak? Nggak ada habis. Nah, setelah ini kita cari angka yang sama, faktor persekutuannya. Angka berapa saja? 2, 4. 1, 2, dan 4. Ya. Nah, berarti dari sini anak-anak bisa menentukan FPB-nya. FPB-nya yaitu faktor yang terbesar. Berapa? 4. 4. FPB-nya sama dengan 4. Begitu ya? Bisa? Nah, kalau kita tulis faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Lalu faktor dari 28 1, 2, 4, 7, 14, 28. Nah, faktor persekutuannya itu faktor angkanya yang sama, ada 1, 2, dan 4. Tetapi untuk
Yang terbesar yaitu 4. Jadi kita dapat simpulkan FPB dari 24 dan 28 sama dengan 4. Bisa? Bisa menggunakan cara ini? Bisa. Saya. Ada pertanyaan nggak? Iya. Dua. Tidak. Ya. Kenapa, Nak? Suaranya anak-anak kecil. Oke. Selanjutnya ini aturan ya pada pohon faktor dan teknik sengkedan ya, itu hampir sama dengan KPK dan pada KPK ya. Untuk cara pohon faktor itu FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama ya. Semua faktor prima yang sama. Kalau nggak sama nggak usah kita kalikan. Ya. Kalau KPK kemarin kan semua faktor prima. Mau yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar, sama yang tidak sama, kita tulis. Tetapi untuk FPB itu kita mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil saja ya. Jadi kalau ada yang nggak sama nggak usah. Sama? Ya. Lalu dengan teknik sengkedan atau tabel, FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Jadi faktor primanya didapat dari angka yang habis dibagi kedua bilangan tersebut. Nanti ada contohnya. Jadi bukan semua dikalikan, kalau KPK kan kemarin dikalikan semua. Tetapi kalau FPB hanya yang bisa membagi keduanya. Nah, ini contohnya pakai pohon faktor. Kita mau cari pohon faktor, kita mau buat pohon faktor dari 45. Yuk, 45 kita bagi bilangan prima. Bagi berapa? 3. Bagi 2? Bisa bagi 2? Tidak. Nggak bisa karena ganjil ini ya. Jadi kalau nggak bisa bagi 2, bagi berapa? 3. Ya, berapa bagi 3? Ayo, 15. 15. Good. Lalu 15 dibagi berapa? 3. Bagi 3 lagi. Berapa 15 bagi 3? 5. 5 sudah bilangan prima ya. Ya. Jadi tidak usah dibagi lagi. Nah, jadi kalau 45 kita bisa tulis berapa anak-anak faktorisasi primanya? 3 pangkat 2 kali 5. Ya, 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2 kali 5. Sampai sini bisa? Ingat ya. Selanjutnya 60. Kita mau bagi berapa 60? 2. Bagi 2. 60 bagi 2 berapa? 30. 30. 30 bagi berapa? Bagi 2 bisa? 30 bagi 2? 15. 15. Good. 15 bagi berapa? Bagi 3 5. Ya, bagi 3 sama dengan 5. jadi 5 ini sudah bilangan prima. Jadi sudah stop. 2 3 5. Ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau kita tulis faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya. 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali 3 kali 5, betul. Nah, setelah ini untuk menentukan FPB-nya, ingat untuk menentukan FPB kita cari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ada faktor prima yang sama? 2. 2 ini sendiri. Di sini 2, di sini nggak ada 2. 3. Nah, ya.
3 pangkat 2 sama 3 itu pangkat terkecilnya berapa? Ya, biasa. 3 ya. 3 itu artinya 3 pangkat 1. Lalu ada yang sama lagi? 5. 5 sama 5 sama ya. Ya. Kita tulis 1 aja. Nah, FPB-nya 3 dikali 5. Nah, untuk yang beda nggak usah ditulis ya. Kalau KPK ditulis, kalau yang FPB nggak usah ditulis. 2 pangkat 2 itu kan beda sendiri kan, nggak ada pasangan. Jadi 3 kali 5 berapa? 15. 15. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 15. Oke, Bu Mita jelasin lagi ya. Jadi untuk FPB itu anak-anak cari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil ya. 3 pangkat 2 sama 3 itu kan yang paling kecil 3. Jadi kita tulis 3 dikali. Lalu ini ada yang sama juga 5. Ya, 5 sama 5 berarti sama. Kita tulis 1 aja. Lalu yang 2 pangkat 2 ini kan nggak sama, nggak ada pasangannya. Nggak usah ditulis. Oke? Langsung kalikan. 3 kali 5 sama dengan 15. Oh. Bu Mita, Ya. itu gerudak-geruduk suaranya siapa tuh itu? Suara siapa itu? Tuh, ada suara gemerundung, geruduk-geruduk tuh punya siapa itu yang online itu? Lagi gerudak-geruduk itu. Ayo di silent yang belum Ganggu soalnya. Ya, oke. Marah. Ya, anak-anak. Ya, dibuka. Iya, kok soalnya aku udah di-mute. Iya. Sudah? Udah nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Jadi jadi FPB dari 45 dan 60 itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Bisa yang ini cara pon faktor? Bisa? Nah, Ada soal tak, Bu? nanti, soalnya nanti. Kita latihan Oh, contoh dulu ya, Bu. Ya. Oke. Yang kedua, tentukan FPB dari 30 dan 50. Kita masih menggunakan cara pohon faktor. Sorry. Nah, kita mau buat pohon faktor dari 30. Tadi udah 30. 30 dibagi berapa, Nak? Bagi berapa? Bagi 2. Hasilnya 15. Lalu 15 dibagi 2 lagi bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dibagi berapa? 3. Bagi 3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Good. Masih bisa dibagi lagi nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi kita peroleh 30 itu berapa? Sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Ya. Ya. Nah, lalu selanjutnya 50. 50 kita bagi berapa anak-anak? Bagi 2 bisa nggak? Bisa nggak? 50 bagi 2. Berapa? 25. Ya, 50 bagi 2 sama dengan 25. Lalu 25 bagi berapa? Bagi 2 bisa nggak? Kita bagi 5. Nggak bisa ya, ganjil. Bagi berapa, Sandi? Bagi 5. Bagi 5. Bagi 5 berapa? 5. 5. Good. Nah, ini sudah sampai 5. 5 itu bukan 5, jadi nggak bisa dibagi lagi. Jadi kita tulis 50 sama dengan berapa? 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 kali 5. Ya, kalau faktorisasi primanya 2 kali 5 pangkat 2
2 ya, karena 5-nya ada 2 ya anak-anak ya. Jadi kalau faktorisasi prima itu kita tulis yang beserta pangkatnya, 2 kali 5 pangkat 2. Nah setelah itu FPB tadi caranya gimana? Semua Kita yang cari, sama. betul, bilangan yang sama dengan Dikali pangkat yang terkecil. Bilangan yang sama berapa angkanya? 5 sama dengan 10. Iya. Kita lihat di sini kan di 30 ada angka 2, di sini juga angka 2 kan? Nah, itu kan pangkatnya sama, ya kita tulis saja 2. Dikali, ada yang sama lagi? 5. Angka berapa? Angka 5. 5 sama 5 pangkat 2 yang lebih kecil berapa? 5 pangkat 1. Ya, 5 pangkat 1 atau 5 ya. Nah, lalu ini ada 3 sendiri. 3 ditulis nggak? Enggak ya. Kalau yang beda nggak usah ditulis. Jadi FBB-nya 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, sampai sini bisa? Bisa ya. Ada pertanyaan nggak untuk cara yang pohon faktor? Jadi gitu ya tadi ya, cari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kalau ada yang beda nggak usah ditulis. Oke, next. Selanjutnya kita cari FPB dari faktorisasi prima 2 bilangan berikut. Ya, jadi anak-anak tidak perlu mencari pohon faktornya, ini langsung sudah faktorisasi primanya. Ini langsung berarti ya. Menentukan FPB-nya. Kita cari bilangan yang sama pangkat terkecil. 2 Berapa? kali 3 6. Ya. Nah, coba dilihat ya. Di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2. Nah, yang lebih kecil yaitu 2. Dikali. Di sini ada 3 dengan 3 pangkat 2. Nah, yang paling kecil berarti yang 3. Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 6. Bisa yang ini? Ya, ini nggak perlu kita pakai pohon faktor lagi, langsung. Nah, sekarang yang nomor 2, R-nya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, dan S-nya 2 pangkat 2 kali 3. Kita mau menentukan FPB-nya. 2 pangkat 2 kali 3. Bilangan yang sama berapa? 2 pangkat 2. Iya, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 2 ya. Kalau sama ya udah tulis salah satu. 3 kali 3. Ini ada 3 pangkat 2 sama 3. Yang lebih kecil 3 ya. Kita kali 3. 5-nya ditulis gak? Enggak, karena beda sendiri ya. Enggak usah ditulis. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2. 4, 12. Berarti 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. 12. Nah, satu lagi untuk yang faktorisasi prima. M-nya 2 pangkat 2 kali 5 dan N-nya 2 kali 3 kali 5. Kira-kira berapa FPB-nya? 2 kali 5. Ya, Sandi sudah lancar ya. Anak-anak yang lain bisa? Ada yang masih bingung nggak? FPB-nya 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, betul. Di sini 2-nya 2 pangkat 2 sama 2, ada sama-sama bilangan 2. Yang paling kecil yang 2. 2. Lalu ada 5. 5. Nah, 5-nya ini berapa? Ada Bu di sini Bu. Kenapa, Nak? F sama N. M sama N, kenapa? Ada di buku cetak. Iya, ada di buku cetak. Ada di buku cetak. Ya. Oke, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. 10. Ya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Luis, tanya ya Luis? Bisa? 3
Nikita bisa? Decia? Levi? Yang lainnya yang di rumah? Bisa. Bisa? Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya boleh. Jangan malu-malu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Tadi sudah menggunakan cara pohon faktor. Sekarang kita menggunakan cara Kedan. sengkedan. Ya, nah, di FWB dari 45 dan 60 kita buat 3 kolom. Ya, kita bagi dengan bilangan prima seperti biasa. Di sini kita tulis 45. Di sini kita tulis 60. Kita bagi berapa? Bagi 2. Oke. 45 bagi 2 bisa? Nggak bisa ya karena ganjil ya. Berarti kalau nggak bisa kita tulis saja. Turunkan saja. Nah, lalu kalau 60 bagi 2 sama dengan 30. 30, betul. Lalu bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. 45 bagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti? Tulis lagi. Lalu 30 bagi 2? 15. 15. Lalu bagi 2 lagi ya bisa nggak? Enggak, bagi 3. Nggak, misalnya bagi 3 ya. 45 bagi 3 bisa? Bisa. Nah, berapa? 15. Berapa? 15. 15 ya. Nah, kalau 15 bagi 3? 5. 5. Nah, terus bagi berapa lagi? Bagi 3 masih bisa? Masih. Masih. Kita Sama bagi 5. 3. Nah, 15 bagi 3 berapa? 5. 5. 5 bagi 3? Nggak bisa. Bisa, berarti turunkan saja. Kurang 1. Sekarang bagi berapa? Bagi 5. 1. 5 ya, karena ada 5 sama 5. Ya, bagi 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Nah, ini sudah sampai angka 1. Ya. Kalau KPK kemarin kan dikalikan semua yang ada di kolom sebelah kiri ini ya. Tapi kalau FPB beda. Kalau FPB kita cari tadi yang bilangan prima yang bisa membagi keduanya. Nah, 3 sama 5. nah, kita lihat tadi kan di sini tadi 45 bagi 45 sama 60 bagi 2 kan 45-nya nggak bisa ya. Ini nggak bisa duanya. Lalu tadi 45 bagi 2 lagi nggak bisa lagi. Nah, yang bisa dibagi 3 tadi bisa dibagi 3 ya, dua-duanya ini ya. Ini sama ini bisa bagi 3. Lalu Ini nggak bisa. 15 tadi bagi 3 bisa. 5 bagi 3 nggak bisa kan ini? Karena diturunin kan. Berarti ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, lalu yang selanjutnya 5 sama 5 dibagi 5 bisa ya. Berarti yang bisa membagi keduanya yaitu 3 dan 5. Nah, jadi kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk mencari dua faktor prima yang bisa membagi keduanya bisa anak-anak? Nih, misalnya anak-anak kalau FPB kan kita mencari dua bilangan yang bisa membagi keduanya. Ya, anak-anak juga bisa langsung mencarinya misalnya dengan dua
faktor prima yang bisa membagi keduanya. Caranya seperti ini. Ini kalau yang sudah bisa langsung ya maksudnya ya. Ada 45 sama 60. 45 sama 60 sama-sama bisa dibagi berapa? 5. Bagi 5, oke. 45 bagi 5? 9. 9 ya. 60 bagi 5? 2. Berapa? 12. 12. Nah, sekarang ada 9 sama 12. Bisa dibagi berapa? Bagi 3. 9 bagi 3? 3. 12 bagi 3? 4. Nah, lalu ada 3 sama 4 bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa dibagi lagi keduanya ya. Nah, anak-anak bisa langsung kalikan 3 kali 5 atau 5 kali 3. Hasilnya juga 15. Itu ya, kalau anak-anak mencari FPB bisa langsung dengan cara misalnya keduanya bisa dibagi berapa. Bisa juga dengan cara seperti ini, tapi kalian cari faktor prima yang bisa membagi keduanya. Oke? Bisa menggunakan cara tabel? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Coba tentukan FPB dari 18 dan 24 dengan teknik sengkedan. Nah, kita coba buat tabel. Ada yang lagi membersihkan kamar mandi ya atau gimana? Strak. Ya. Jadi di sini kita tulis 18 sama 24. Ya. Terus dibagi berapa? Yang bisa membagi keduanya? 2. 18 bagi 2? 9. 24 bagi 2? 12. 12. Lalu bagi berapa lagi? Bagi 3. Ini bisa membagi keduanya ya. 3. 3. Berapa? 9 bagi 3? 6. Berapa, Nixi? 6. 3. 9 bagi 3? 6. 3 ya. Lalu 12 bagi 3? 4. Nah, berarti ini bisa membagi keduanya. Ada 3 dan 4 tuh, kok sama ya. Masih bisa dibagi lagi keduanya? 4 bisa dibagi, tapi 3 nggak. Ya, tapi dua-duanya nggak bisa ya. Nah, kalau yang bisa membagi keduanya berarti 2 sama 3 saja kan? Jadi FPB-nya sama dengan 2 dikali 3 berapa? 6. Nah. Ya, sampai sini bisa? Cara teknik sengkedan? Bisa. Bisa ya. Kalau misalnya nyari KPK, kalian bagi lagi 2. Nah, misalnya ini kan 3, karena bisa dibagi 4 bagi 2, 2. Sampai 1 ya. Lalu bagi 3, ini 1, ini 2. Lalu bagi 2. Ini 1, ini 1. Itu kalau nyari KPK, kalian tinggal lanjutin. Lalu kalian kalikan yang ada di sebelah kiri. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Gitu. Ya, ini tabelnya. Oke, yakinin nggak ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang kita mau coba mencari keduanya. Tentukan FPB sama KPK. Jadi dua-duanya kita cari.
Tapi kita menggunakan satu cara ya. Misalnya kita mau pakai cara pohon faktor ya, anak-anak. Jadi buat pohon faktornya itu cukup buat 20 sama 36, nggak usah diulang-ulang gitu. Ada 20 dan 36. Yuk kita bagi yuk. 20 dibagi berapa, Nak? 2. Bagi 2, berapa? Lalu 10 bagi berapa? 5. Bagi 2 ya. Masih bisa. Nah, bagi 2 sama dengan 5. Masih bisa dibagi lagi? Enggak ya. Jadi 20 kita tulis faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kali 5 ya, karena 2-nya ada 2. Nah, 2 pangkat 2 kali 5. Lalu 36. Kita bagi berapa? Ya. Bagi 2 ya, bisa? Karena genap pasti bisa dibagi 2. 36 dibagi 2 berapa, Luis? 23. Bukan. Berapa? 20. Dan mainan, Kak. 33 kali ya. 36 dibagi 2. Ayo dicari pakai porogapit. 18. Berapa tadi yang ngomong? Siapa 18. yang ngomong tadi? Sandi ya? Berapa, San? 18. 18, betul ya. Lalu 18 kita bagi berapa? Bagi Bagi 2. 2 lagi? Ya, berapa bagi 2? 9. 9. Lalu 9 dibagi 2 lagi? Bisa ya? Bagi 3. Berapa 9 bagi 3? Kali 3. Nah, ini udah sampai sini ya, karena sudah ketemu bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya kita tulis berapa ini? 2 pangkat 2 kali Pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Tahu caranya nulis faktorisasi primanya? Karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Oh, ini langsung kita cari FPB-nya. Bilangan yang samanya berapa? 2 sama 2 ini sama ya. Nah, sama-sama 2 pangkat 2. Berarti kita langsung saja FPB-nya berarti 2 pangkat 2 saja ya. Karena yang sama hanya itu. Kalau 2 pangkat 2 artinya apa? 2 kali 2, 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya langsung 4. Nah, lalu kalau KPK, gimana kemarin KPK? Kita cari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Betul ya. Jadi kalau yang ini kan 2 pangkat 2 kan sama. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali semua faktor prima ya. Yang enggak sama juga kita tulis ini. 2 pangkat 3 pangkat 2 kali 5. Nah, sampai sini bisa masih ingat? 2. Ya, Bu. Ini semua faktor prima ya kalau KPK ya. Lalu kita hitung 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Tadi sudah sama dengan 4. Kalau 3 pangkat 2 artinya apa? Kali 2. 3 kali 3. Berapa? 9. 9. Nah, kali 5. Nah, itu 4 kali 9 kali 5. Nah, di retoret. Kalau 4 kali 5 berapa? Berapa kalau 4 kali 5? 20. 20 kali 9. Bu, 180. Iya, 2 kali 9 kan 18 ya, tambah 01. Jadi 180. Sayang ini
Bisa ya kalau menentukan dua-duanya ya. Kita pakai poin faktornya cukup itu aja, cukup sekali. Jangan diulang-ulang. Nah, oke, itu kalau menggunakan cara poin faktor. Sekarang kalau pakai tabel. Nah, untuk tabel, kelihatan tadi ya. Kita buat tabelnya dulu. 20 sama 36. Ini 20, ini 36. Sama kayak tadi. Dibagi berapa anak-anak? Bagi 2. Nah, 20 bagi 2? 10, 10. 36 bagi 2? 18, 18. Bagi berapa lagi? Bagi 2. 10 bagi 2? 5. 18 bagi 2? 9, 9. 5 dan 9 bisa dibagi ke dua-duanya? Ya. Bisa dibagi lagi nggak kalau 5 sama 9? Kalau dua-duanya nggak bisa ya, berarti ini FPB anak-anak. Anak-anak bisa langsung tuliskan FPB-nya berarti? 2 kali 2. Iya, 2 kali 2. Ya, FPB sama dengan 2 kali 2. Nah, kalau KPK kita lanjutin lagi ya. Kita 3, lanjutin lagi karena ada yang masih bisa dibagi lagi. Nah, bagi 3 ya. 9 bagi 3 sama dengan? 3, 3. Tapi 5 nggak bisa bagi 3 kan? Turunin saja. Lalu kita bagi lagi sampai 1 ketemunya ya. Bagi berapa? Bagi 3 lagi ya. Nah, 5 bagi 3 nggak bisa kita tulis 5. 3 bagi 3? 1. 1 bagi 5. Bagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 diturunin aja. Nah, jadi kalau KPK kita tulis yang berada di kolom sebelah kiri. Kok FPB? 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, KPK-nya berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ya. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini sama kayak tadi. Berapa tadi jawabannya? 80. 180. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ada yang mau bertanya? Kalau mencari keduanya, tabelnya tetap 1 ya. Jadi nggak usah buat 1 untuk FPB, 1 untuk KPK, nggak usah. Tapi tetap 1 aja. Tapi caranya kalau FPB kita cari, ini belum di 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau FPB kita cari yang bisa membagi keduanya ya. Kita lingkarin dulu. Lalu kalau KPK kita lanjutin sampai ketemu 1 di bawahnya. Oke, bisa? Ada pertanyaan nggak anak-anak? Enggak. Yakin? Nah, kalau nggak ada pertanyaan ada tugasnya. Nah, ini tugasnya. Tentukan Tugas. dari pasangan bilangan berikut. Yang A itu 16 sama 18, 30, 45, 26. Dicatat Kak, Bu. Ya, ditulis. Silakan ditulis dulu soalnya. Baru nanti jawabannya di bawah. Bu, soalnya jangan banyak-banyak, Bu. Capek, Bu. Nggak banyak. Lalu yang nomor 2 itu menentukan FPB ya. Dari faktorisasi prima 2 bilangan itu. Kalian langsung. Kalau yang C, itu kalian tentukan dua-duanya ya. FPB sama KPK. Nah, silakan ditulis. Soalnya dulu baru nanti jawabannya. Ini, Bu. Aku baru nulis. Ya, oke, good. Ayo Renhat, Kathleen, Neil. Juandes buka kameranya.
Ayo buka kameranya, Renhat, Kathleen, Nil, Johannes. Ya, tulis. Ya, Kathleen, mana Kathleen? Buka kameranya ya. Atau lagi tidur nih, jangan-jangan. Nil sama Johannes, silakan dibuka. Bu Mita kurangin skornya nih, kalau nggak dibuka nih. Poinnya nih. Aku udah dibuka Bu kameranya. Ya, good. Nah, nanti untuk anak-anak yang aktif, yang rajin membuka kamera, yang aktif nanti poinnya ditambahin. Nah, di poin keaktifan. Apa tuh? Pakai. Loh, kok Soal- Kathleen keluar? Gini ya Bu, soalnya dulu terus di bawahnya ditulis jawaban nomor 1 bla 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 bla. Ya, jadi tulis soalnya dulu. Lalu di bawahnya nanti kalian, di bawahnya itu kalian tulis jawaban. Yang nomor A itu anak-anak boleh pakai cara yang menurut anak-anak paling mudah. Boleh KPK, boleh tabel. Nah, lalu nanti nomor 1. Misalnya pakai pohon faktor, kalian buat pohon faktor. Pakai caranya ya. Salah satu aja yang A. Sama yang C juga salah satu. Misalnya. Siapa yang kangen Pak Robert? Dikirim ke classroom nggak atau di WA? WA. Bisa juga nanti kalau udah dijawab di classroom. Bu Mita, kirimnya di WA atau di classroom, Bu? Di WA boleh. Udah selesai nulisnya, tak? Belum, Bu. Sabar, Bu. Ya. Nulis udah belum yang jawabannya? Diseling-seling aja kali ya biar jawabannya. Muat. Jawabannya nanti di bawah aja, Nak, biar itu. Kalau kalian Ini, Bu, disela-selain, Bu. muat emang. Tulis soalnya dulu baru jawaban nggak apa-apa. Ini soalnya ditulisin biar beres udah. Nggak jawabannya aja. Ya. Oke.
2 kali 3 kali 5 dan Bu, ini nanti dikirimkan, Bu, soal ini. Ya, dikirim. Elza pemanasan ya. Boleh kalau yang capek nulis boleh pemanasan. Perenggangan otot. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 dan N. Anak-anak hari-hari ini tuh panas ya. Ada yang rasa panas nggak? Ya. Emang Bu, Iya kan hari-hari ini panas panas. nanti malam hujan. Iya. Umi, ini aku soalnya tulis di sini, nanti di belakangnya lanjutannya yang jawabannya gitu, Bu, boleh? Boleh. Nanti aku tulisnya di sini yang C itu. Ya. Panas Bu, saya dewa api, jadi saya tahan panas. Tahan panas. Kamu seperti avatar ya? Avatar. Apa itu? Aku celupin tanganku ke air panas. Apa pada panas banget, nggak kerasa panas. Ya jangan dicelupin melepuh nanti ya. Saya dewa Jadi api. Saya karena hari-hari ini panas tuh anak-anak harus banyak-banyak minum air putih ya. Biar gak dehidrasi. Nah, biar tetap sehat ya, good. Jangan sampai dehidrasi. Dingin Banyak-banyak. kali loh airnya, kena as. Sehat kalau banyak-banyak minum air putih itu ya. Meskipun nanti airnya kita sering ke toilet gak apa-apa. Bu, aku pernah ketelak air apa tuh? Air kolam renang, Bu. Hah? Ditelak Toilet? air kolam gitu, ditelak ke sini saking tenggelamnya, Bu. Oh, karena tenggelam itu mah. Ya. Bu, ini airnya aku sudah diemin semalaman, Bu. Aku udah keminum air kolam renang. Jangan diminum, itu ada kaporitnya ya. Ada pengawetnya. Bukan, masih kecil. Oh, si kecil nggak tahu ya. Ya, sekarang kalau sudah tahu jangan diminum. Kotor itu. Iya. Kalau tenggelam nggak sengaja minum ya. Saking itunya, Bu, airnya kan aku kan baru belajar di tempat apa tuh, di tempat yang tinggi kan, yang dalam itu loh. Itu dalamnya nggak seberapa dalam banget, tapi tuh lama-lama aku jadi pendek gitu. Ya. Nyampe. Aku mau ke tempat yang dalam yang sekarang udah seperutku itu tenggelam banget, aku nyampe udah tenggelam gitu dah. Kapung. Ya, nanti latihan biar nggak tenggelam. Biar nggak minum air. Aku udah coba latihan tapi masih agak tenggelam. Ya nggak apa-apa kan kalian masih kelas 4 itu masih ada waktu kalau mau belajar. Aku udah bisa berenang. Aku Sama, udah bisa, sama ya? Bu. Keren. Kathleen juga bisa. Nah, Berenang. Iya. Kalau aku berenangnya sedikit-sedikit, Bu. ya apa? Aku sebenarnya udah bisa nyelam di dalamnya, tapi belum di atas, kayak kepalanya di luar, badannya di dalam air. Kan bisa pakai pelampung ya. Kalau belum bisa. Yang lagi aku belajar berenang pas kelas 3, Bu. Pas kelas 3. Sekarang udah bisa gaya apa aja? Wah, ini Nggak udah tahu, lupa. Corona udah nggak belajar sekarang, Bu. Kita juga bisa gaya batu. aku dari kelas 2 Kayak itu kodok. Kayak kodok. Kayak kodok. Bagus dong. aku dari kelas 3 bisa belajar. Nah, boleh nambah lagi. Di sini kalau nggak Bu ada. Mita bisa berenang nggak sih, Bu? Apa?
Bumita bisa berenang tempat yang paling dalam nggak? Berenang tanpa? Paling dalam, paling dalam, paling dalam. Oh, paling dalam. aja bisa. Ya bisa tenggelam. Nggak bisa. Gitu loh, kan ini kan ada selang-selangnya, katanya Mio itu pendek yang sebelah yang ada garisnya tuh artinya tuh dalam. Iya. Aku masuk ke situ nggak sengaja tuh Dalamnya 3 meter. Dalamnya 3 meter. Ya kalau yang belum bisa, jangan coba-coba yang masuk yang dalam. Nah, enggak. saya keseret sama airnya, diseret. Pantai loh tuh. Yang agak dalam itu di laut pantai yang dalamnya sedagu. Kan bisa berenang nggak Nixi? Sedikit-sedikit tapi ya Guys, bisa sih nyelam di dasar bisa, tapi Aku yang dulu latihan berenang pernah tenggelam. dari air Ceritanya gini, kenapa aku bisa ketelak air? Jadi aku lagi berenang, tiba-tiba keseret airnya sebelah yang nggak ada garis birunya itu, keseret. Kata kenapa? Udah selesai nulis berapa nih soalnya? aku sih Ya udah. kamu pernah berenang di Soalnya udah Bu. tinggi itu nggak sel di pantai sel? Jawabannya di situ. Kalau saya nggak paham, Satu. ngomong doang. Kamu udah pernah belum berenang yang agak dalam di pantai itu? Kosong kulit Ya, anak-anak nanti. kalau mau istirahat dulu boleh. Aku Yang mau pernah minum. berenang. Cerita-cerita yang ke masalah itu boleh nggak Bu? Cerita-cerita Bu. Boleh. Yang mau minum Bu, silakan yang Mika mau itu minum. ngomong sama Bu Mika, kenapa aku bisa tenggelam ya Bu? Ibu, Ya kan belum bisa. Aku pernah berenang di pantai 1 kali pakai papan itu. Bu Guru, Bu Mita. Berenangnya mindah-mindah terus sih, nggak tahu mau kemana. Sekarang aku udah bisa nyelam dasar yang tinggi itu yang sedagu nyampe dasar banget, tapi belum bisa yang kepala di atas, tapi badannya di bawah yang ngapung itu lah yang bisa berenang kemana-mana, yang bisa hidup udara segar tapi di air. Itu aku lagi belajar Latihan itu. lagi. Ya, nanti latihan Udah lagi. kadang tambah tenggelam aku. Akhirnya keminum sekalian lagi. Aku lo minumnya 4 kali air. ih. Alah, aku udah sering, tapi aku bukan air kolam renang di pantai. Sampai 5 kali. Aku udah Kena- sering Kena pipisnya orang, kena ludahnya orang deh. wajib sampai di STO kolam renang satunya itu aku udah ketelan air lagi, udah nyampe masuk hidung airnya. Aku loh masuk ke hidung. Loncat aja mau loncat gitu ya sama saudaraku. Tiba-tiba loh. Iya, airnya masuk ke nggak bisa kayak kemasukan lagi gitu. Ini aku mau tanya swab itu sakit gak sih di swab yang kayak di hidung itu loh, sakit gak sih? Sakit. Tidak pernah aku di swab ketusuk. Sakit. Itu tuh kalau di swab tuh rasanya kayak mau bersin tahu setelahnya tuh. Iya. Jadi tuh aku tuh lihat ya. Nih, ada orang subscribe gitu kan, digini-giniin, di videoin kan nggak boleh toh, biasanya sih langsung diblokir kan. Nah terus tuh aku tuh bisa, bapak usil katanya tuh sana swipe mah mau. Lah YouTuber mau di swab aja di videoin. Kamu udah bisa berenang belum, Kat? Yang sedagu itu, Kat. Aku punya dalgona, nanti mau challenge lagi. Enggak tadi Diksi tanya apa? Iya, kamu udah bisa berenangnya sedagu segini nggak? Udah belum? Segini. Enggak. Aku sudah ada bisanya. Segini masih tenggelam. Segini apa ya kita bisa napas? Ya, Apa? kan ngambang. Kayak gaya anjing loh yang gini-gini. Gini loh. Si aku tuh segini loh. Di mulutku udah nggak bisa ngomong lagi. Itu tuh yang termasuk kepalanya di luar, tapi kaki sama badannya di dalam air. Kerjain tugasnya, jangan ngobrol terus.
Ini casing baru. Casing baru. Ini dari tadi belum ada yang selesai nyatet. Cuma segini doang. Emang kamu udah selesai? Udah. Dan Jawabannya? selesai. Ih, kok nanya? Carilah sendiri. Ya enggak, udah selesai. Ya anak-anak 5 menit lagi ya. Teng. Anak silakan istirahat 5 menit lagi. Silakan minum. Ada yang mau ke Bu, toilet? besok ulangan Bu Indo ya, Bu. Kasih waktu berapa menit, Bu? 60. 60 menit. Ya. Boleh nggak ya bawa HP? Ya izin lah. Kalau nggak boleh nanti bilang Bu Mita biar di print. Ya, aku pasti bawa laptop. Mau bawa laptop. Kegedean. Enggak lah, bawa HP. Nah, yang mau ke toilet silakan ke toilet.
Ya, bentar lagi pelajaran IPA ya anak-anak ya. Silakan buka kameranya. Oh, sudah jam 9. Beberapa menit lagi sih. Kan 3, 2, 1. Belum. Berapa ya? 2, 1. Selesai. Jam 9:10. Mantap. Jam 9. Udah jam 9:10 nih. Kita mau 11. Empat belas lagi. Ya, lumayan. Ini siapa? Kakek-kakek. Kakek-kakek lah, kakek-kakek. Ada pakai laptop loh. Masa ada yang mau... Mana? Terus ini apa? Kalian ada yang tahu nggak yang kayak bulat-bulat seperti batu ini? Apa ini? Tapi bukan batu itu. Bundar. Itu menara yang ada di Amerika itu. Apa namanya? Malam dipikir. Malam dipikir. Tapi dia itu di Amerika. Bisa sampai berapa meter gitu katanya. Itu Kathleen, bisa buka kameraku lah. meter. 50 meter, 50 kalau enggak 45. Nah, ini favoritku banget, guys. Karena ini enak banget. Ada rumput lautnya, gurih-gurih. Apa ya itu namanya? Sushi. Sushi yang kayak gitulah. Pagi, Pak. Lagi. Pagi, Siapkan buku IPA-nya ya. Yeay, Pak Robert masuk lagi. Iya, Pak Robert masuk lagi. Ya, dengarkan dulu anak-anak. Ada beberapa materi yang belum tersampaikan untuk IPA. Jadi hari ini, besok kita tetap belajar IPA dulu ya anak-anak ya. Karena kalau IPS kan sudah selesai materinya. Kita kejar dulu materi IPA dulu agar semua dapat selesai sehingga nanti kalian nggak bingung saat ada soal-soal yang Pak Guru berikan pada PAS, penilaian akhir semester. Paham? Paham ya anak-anak ya? Bentar, Pak Guru mau buka ini. Apa? Sabar. Kok namamu V Tirta V, bukannya V Tirta W? Valentinus Tirta V. Oh gini Oh, namamu. V ya. Valentinus Tirta Valentinus. Lupa W-nya. V-nya double. V-nya double. Enggak lah ini. Jadi Valentinus Tirta Valentinus. Nah, sekarang baru Valentinus Tirta Wijaya. Ini emoji apa? Apa Nixie? Cincin. Jin. Cincin yang harga 120 miliar. Mantap. Triliun.
Namanya apa ya? Dengarkan, Pak Guru sudah serak. Suara Pak Guru sudah susah. Jadi kalau lihat rekaman yang tadi Pak Guru Pak Guru itu bikin video teriak-teriak. bikin video teriak-teriak. Itu aja. Nggak kelihatan ya? Kelihatan Ini apa? orang malaikat. Oh, ini. Kalian masih bingung kah dengan namaku yang itu? Ini apa nih? Raja Vano CWW. Vano, Ini apa guys? caranya? Mungkin. Itu tuh emoji yang kamu pakai. Emoji gini. Iya. Iya, yang mana? Ke video setting. Oh, kalau pakai HP tak bisa ya? Tak bisa lah. Apa? Handphone. Video setting terus. Video setting terus. Terus pencet background and apalah itu ya, pencet ya. Terus Nggak ada nanti video setting. di samping ini gambar stop video. Oh, ini background terus. Nah, terus scroll ke bawah, carilah ini background yang kamu mau. Mana?